Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kehormatan Ustaz Hilmi, Bapak Cari yang hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Kahfi yang hormati, sedoyo jamaah ingkang insyaallah tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji lan syukur monggo kita kunjung nekasanipun Allah Subhanahu wa taala awit ngantos wekdal menika Allah tansah paring nikmat ingkang tanpa pepindhan, ingkang kathah sanget, ingkang boten saged kita ngetang-ngetang nikmat ingkang paringaken. Sehingga monggo kalian sami nambahi syukur kalian sami datang Allah SWT. Kami berkata monggo rasa syukur kita gerakan kami mawasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dan mugi-mugi kalian sami termasuk kawulanipun Gusti Allah ingkang tansah syukur awet nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi tansah ketetapan dan junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang hormati, monggo kajian wonten ing malam Ahad menika kita witi sarengan ganti maos umur kitab ala hadisnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang mengerti, alhamdulillah dalam nikah saat ini saya rawuh pinanane pun ngendika lek ajeng kondotan Magelang. Pinanane pun absen sak mahal. Dan nyuwunane Bapak Ibu sedaya niki wau Pak Hilmi niku carane di biji saking Jakarta. Wau jam setunggal setiap masjid binaan niku diaturi rawuh. Niku matur Pak Jarin boten sempat boten saged lajeng kula kiambak. Intine nek kula niku kula wasani isi akeh sing gendoli timbang sing nyurung. Insyaallah nggih, mugi-mugi Mas Hilmi tesih dipun paringi tugas wonten ing mriki, tugas dugi kapan. Kene kok nek yo kersa dadi wong sami galuh ya ora kepengin. Itu akeh mawon monggo. Nek kita iku ngarep tidak mawon iki jenengan. Kepengin iki nomaden. Megah nek kon tetap ndak bayar pajak yo. Iuran RT sing megah itu. Nek kon kumpulan RT, kumpulan PKK lho. Insyaallah mugi-mugi mawon tetep pun paringi tugas wonten mriki. Nggih bersama menjasami nek golek ilmu lho kan niku bukune semono kan dhewe kelas sak pirang lembar. Niku sing pikir sanese cekan. Nah, biasa menika mugi-mugi mawon Gusti Allah tansah paring ridho, Mas Hilmi kaparingan sehat, kaparingan tetep wonten ing mriki nggih saged dakwah wonten ing pageran. Mekaten kagem murwakani kajian menika monggo saderasipun kita aturaken watah datang Ustaz Hilmi. Saya mulai mengakhiri bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadhil ladzat. Amma ba'du, ala syairil qurama wal fudala. Para kiai, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, tokoh kami, tokoh masyarakat, sedaya takmir Masjid Al-Hafiz, sedaya jamaah, salat Isya ingkang tansah dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, saha kula muliaken. Sami sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan Rasulullah dan Sadipun langsung izin nggih pertama bae sik tempat gelang niku sampun kangen dados kon wangsul. Dan dene pun dua niki nggih pindho kepengker kalih malam niki kok nggih tiwas-tiwas dikasih pindah bocah niku kan ujian semesteran dak nggih. Pertama niku kaping kalihipun enten dayu saking Jakarta sing wau niku sakniki kita cetak Padrajon ingat tentang sebalak niku napa niku penginapan niku nggih homestay napa ngoten niku tegese jadwal dipindah mangke teng tanggal 17 tahun ini kados ini program keren langsung tengah sedang insyaallah mugi-mugi kula panjenengan sami kasih diparingi kesehatan. Sehat Bapak Ibu nggih? Berat sehat, berat. Omah Gusti nomor jane itu sekarang bener yo urung tekan kono. Wonten nggih kula pas tekan dalem ambune kok serani kok beton niku ya Allah. Bu ngapunten rasane kok ngomong iki niku njur diambilke ngoten nggih. Wonten bulan niku mun gemandul ambune wangi tapi jerone atos ten kriuk niku lho. Enten nomor niku nggih. Nek sing ngoten-ngoten niku ditawaki kula jenengan nggih. Pak binatang monggo jan lain-lain. Sebenarnya sih enak-enak niku dideleki lho. Ngertos kula. Sen ngoten niku nggih. Nek mriki kadose mboten. Mesti banding jadi tawa-tawa iki diskon lah iki kan salah. Nggih. Bon niku berbener ngoten niku mawon nggih. Alhamdulillah sedaya pangalembana kagunganipun Allah Taala ingkang tansah paring nikmat ingkang agung. Nikmat iman Islam, ihsan, sehingga wonten ing dalem punika kita sami saged bermuajahah silaturahim wonten ing titiwansi punika mugi-mugi alim kula panjenengan sami telatur ngaji wonten ing dalem punika pikantuk berkah barokah ikhlas rahmat Allah Ta'ala di dunia wal akhirah. Amin. Shalawat wa salam kita tansah kathah macam sunah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sakit lantaku kita Tuhan syafaatipun bincang wonten ing yaumil qiyamah. Bapak Ibu ingkang tansah dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan pembahasan kita wonten ing dalem punika masuk ke dzikrul maut wal istiqdadi lahu. Masuk dalam bab dzikrul maut yaitu ngiling-ngiling mengingat kematian. Wong arep mati kok dadak dieling-eling. Alih wal istiqdadu lahu. Dan kematian itu harus al istiqdad. Istiqdad itu dipersiapkan. Orang mengatakan mati ngoten niku nggih. Tapi harus dipersiapkan. Makanya kenapa dalam syariat kita itu ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kita mempersiapkan kematian itu agar sebisa mungkin kita itu terhindar dari su'ul khotimah. Pripun carane napa ciri-ciri wong su'ul khotimah niku? Ciri-cirinipun piyambakipun diberikan kesempatan sebelum persis meninggal dunia itu diberikan kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal karena gimana dipersiapkan ya ke mabuk-mabukan. Meninggal di tempat perjudian, judi, meninggal di arah tubuh togel,
meninggal di arah niat untuk berzina, meninggal setelah berzina, meninggal ketika pulang dari mabuk-mabukan. Itu diantaranya kematian yang su'ul khatimah. Dan rata-rata kematian su'ul khatimahnya adalah kematian yang tidak pernah ada persiapan, tidak pernah dipersiapkan. Mati yo mati, apa bicara mane mati yo luweh. Makanya di syariat kita tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena istighdabu dzikril maut wal istighdabi lahu bil amal. Satu, bahwa anjuran syariat kita itu agar senantiasa zikrul maut, mengingat kematian. Kenapa? Kalau kita tidak selalu mengingat kematian, maka jatuhnya seorang hamba itu akan pada hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang akan, kata Rasulullah, akan timbul nanti pada satu zaman, yaitu hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Dan kalau kita tidak sering mengingat kematian, jatuhnya bahwa kita akan membenci kematian. Ras seneng nek ana jenenge mutamati betul seneng. Ibaratnya itu tujuan hidup kita ya sekedar bahagia di dunia saja. Tidak ada persiapan untuk kalau panjenengan sami itu menghadapi kehidupan setelah kematian. Makanya di Islam ini ada al-istiqdadu lahu bil amal. Maka persiapan sebelum kita meninggal itu dengan amal soleh. Tanpa amal soleh itu Pak Bu, kalau panjenengan sami nih buat tenaki kok ikhtiar ngeten iki, salat, ngaji, ngoten niku nek kali jenenge bab maut itu sangat ketakutan. Sangat takut. Kita saja yang mungkin sholatnya sudah terjaga, ngajinya yo rutin malam Ahad itu mesti tidak. Kadang itu kita khawatir besok kalau di alam barzah itu kita selamat atau tidak. Kita khawatir nanti itu kalau di alam akhirat itu kita mendapatkan rahmat Allah atau tidak. Itu kita jangan ngaji. Apalagi yang tidak pernah mempersiapkan itu betul-betul takutnya luar biasa. Takutnya apa? Bondo sik wis kumpulke, harta yang sudah ditabung lah dari muda sampai tua untuk menikmati masa tua, ternyata malah jatuh sakit, sehingga takut kehilangan dunia. Urung-urung nanti ketika di alam barzah, di kehidupan akhirat tidak tahu. Makanya sehingga banyaknya orang tidak percaya diri atau saking takutnya dengan kematian karena tidak pernah dipersiapkan dengan amal soleh. Raghaba syari'u fi tadzakuril maut wal isti'dad lahu bil amal soleh. Syariat ini menganjurkan agar kita itu senantiasa tadzakuril maut, mengingat kematian. Awak dhewe gek seneng mengingat kematian, gek susah mengingat kematian, gek sehat mengingat kematian, gek sakit mengingat kematian. Wal isti'dad lahu bil amal soleh. Dan cara mempersiapkan kematian yang terbaik adalah melakukan amal soleh. Senajan ngapunten amal soleh kula panjenengan sami paling kasih brutal dulu. Mbuh wis ikhlas mbuh dereng. Ngapunten secara diverifikasi itu amale dhewe iki ditampa karo Gusti Allah napa boten. Tapi kita selalu senantiasa tetap beramal soleh. Pripun carane, bagaimanapun hasilnya, siapa tahu baik kita ngapunten mungkin ibadah masih secara terpaksa. Ling ibadah bisa abot. Mungkin karena kita memaksakan diri kita untuk beramal soleh, siapa tahu menjadi pujian kita mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat. Wa ada dzalika min dalailil khair. Dan Islam memandang bahwa zikrul maut dan melakukan amal soleh untuk persiapan kematian kita itu termasuk dalam hal min dalailil khair, dari jalan-jalan kebaikan. Dasarnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashra. Bahwa Ibnu Umar mengatakan, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku ketika mendatangi Nabi itu,
aku adalah orang yang ke-10 datang. Yang pertama si bulan, yang kedua bulan, yang ketiga ini, yang keempat. Nah, aku adalah orang yang ke-10 datang di majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah aku datang, faqama rajulu minal ansor. Tiba-tiba ada sahabat dari kalangan Ansor itu berdiri. Seraya apa? Faqala kemudian bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, man aqiyasun nasi wa ahzamun nasi. Wahai Nabi Allah, siapakah orang yang tercerdas dan terpandai dari kalangan manusia? Qala, Nabi lantas menjawab, aksaruhum dzikrun lil maut. Orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhumul istiqdadan lil maut. Dan mereka yang paling banyak mempersiapkan diri menuju kematiannya. Jadi ngomong sing kaya ibaratnya itu gampangnya pripun dihantui nek awak dhewe iki arep mati, awak dhewe iki arep menghadap di alam barzah, bertemu mungkar nakir, lalu kemudian ia senantiasa istiqomah menjalankan amal soleh. Apa kata Nabi? Ulaika aqyasu. Mereka itulah orang-orang paling pandai, orang-orang paling cerdas. Kenapa begitu? Dhahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang-orang yang sering mengingat kematian, orang-orang yang mempersiapkan diri dengan amal soleh dalam menghadapi kematian, mereka itu pergi dari dunia ini membawa kemuliaan dunia dan membawa karomah kemuliaan akhirat. Untuk loro-lorone. Maka sebaliknya nih kalau panjenengan sami niku karohatul maut, benci dengan kematian, benci dengan kehidupan akhirat, maka kita akan membawa kehinaan dunia dan kehinaan akhirat. Kalau panjenengan sami itu wis hitunganipun kalau panjenengan sami seikhtiar mungkin, apalagi di umur-umur yang awakhirul umur, di umur-umur akhir, persiapkan diri kita untuk menghadap kematian. Ini kalau kan bajing begini, bajing itu adalah mobil P, EPV lah, di rating 2 pas turun ke sini. Ngisore ngandapi toko besi niku Pak. Nah itu di sebelah kanannya rumah itu ada orang di gotong, digotong-gotong. Nah kalau orang pun banyak pengisah ikut bayi mawon gitu mereka. Dalam arti apa, kita tidak pernah tahu bahwa mungkin rasa sakit kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Mila dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, apalagi di penghujung umur seperti kita, umur kita itu umurnya pendek. Antara kata Nabi 60 sampai 70 tahunan saja. Ada yang meninggal sebelum umur itu, ada yang meninggal setelah umur itu, ada tetapi tidak banyak. Dengan umurnya pun 60-an darah dia 70-an nggih ada. Oh, nggih. Dunyane ya muga-muga kecekel tapi akhiratnya prioritas juga. Nggih. Karena apa wis lah ibaratnya anak-anak wis lo gede-gede pondok saged pados maisa piyambak begitu nggih, jenengan le ikhtiar wonten ing le golek napa nggih maisa niku nggih tetep takun tapi tidak menjadi prioritas. Ibaratnya sak cukupe saged damel dahar, saged damel unjuk, saged damel bangun rumah, saged damel nyarukan, saged damel munggah kaji, ajeng umroh kok cekap gitu. Kata terus iki lho nggih. Nggih, terus kata. Dan dari dasar yang lain wa'anhu dari Ibnu Umar yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru min dzikril hadhil ladzati, perbanyaklah kalian dari mengingat pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan adalah kematian. Lebih banyak dieling-eling. Ben kula panjenengan sami niku dapat karomatul dunya wal akhirah, mendapat karomah
istiqomah, mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Rawahuma diriwayatkan dari Imam Tabrani dengan sanad hasan. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qauli ta'ala, Nabi pernah menafsirkan satu ayat surah Al-An'am ayat 125, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah menghendaki kepada seorang hamba itu apa? Yahdiyahu, Allah ingin memberikan hidayah kepadanya. Ciri-ciri ngapunten kalau kula panjenengan kami akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ciri-cirinya? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan melapangkan dadanya, lapangkan dada kita, diri kita itu lil Islam, untuk memeluk agama Islam. Dalam arti ketika kalau panjenengan kami menjalankan syariat ini itu tidak terlalu berat. Orang sempit nih nang dodol niku mboten sumpek. Ada lho Pak, sumpek niku maksudnya kok jalani sholat subuh waktu, duhur waktu, rasanya jadi beban. Artinya apa? Dadanya itu tidak menerima dengan syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Namun sebaliknya, kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu rasanya ringan, Pak. Kalau panjenengan sami ning lakon iki enteng mboten mawon, insyaallah itu jenengan kalau panjenengan sami mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah menafsirkan ayat ini. Idza dakhala nurul qalbi infasaha wan syaraha. Apabila nurul qalbi, cahaya dalam hati itu masuk ke dalam diri seorang hamba, maksudnya hidayah, Bu. Apa yang terjadi? Infasaha wan syaraha. Maka dada seorang hamba akan menjadi lapang dan lega. Enteng, Pak Bu. Jenengan yang ngrasake pripun, Pak Bu? Mpun nonton enteng-enteng lega ngoten napa tasih abot le rasane niku pripun? Wah, pokoke sesek, Pak Bu. Pripun yang ngrasake, Pak Bu? Nggih jenengan jawab masing-masing, nggih. Makanya para rasul, para anbiya itu selalu meminta kepada Allah itu, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Makanya yang dapat petunjuk itu biasanya lebih sedikit daripada yang tidak mendapatkan petunjuk. Mila kula panjenengan sami saged rawuh wonten ing menika majlis, mugi-mugi kula panjenengan sami diparingi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, karena para sahabat itu tidak paham dengan masuknya cahaya nurul qalbi di dalam hati seorang hamba, lantas kalau mereka bertanya untuk agar Rasulullah itu menjelaskan. Qalu hal lidzalika min alamati yu'rafu biha. Wahai Rasulullah, apakah ada tanda-tandanya ketika nurul qalbi, ketika hidayah itu masuk kepada seorang hamba? Apa kata Rasulullah? Ada. Qala, beliau menjawab, inabatu ila daril khulud. Ciri-cirinya orang yang mendapatkan hidayah adalah inabatu ila daril khulud. Hamba tersebut kembali menuju darul khulud, menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Ciri yang pertama, orang itu sudah mulai sholatnya di gadeke, sholatnya di laksanake, 5 waktu nih ora ditinggalke, pun boten bolong-bolong melih. Itu tanda di antara orang tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal tanahha an daril ghurur, dan orang tersebut berpaling dari kehidupan yang penuh dengan tipuan, yaitu kehidupan dunia. Wal istidadu lil mauti qabla liqa'il maut,
dan orang tadi mempersiapkan diri menuju kematian sebelum bertemu dengan kematian. Itu ciri-cirinya orang mendapatkan hidayah. Dan bisa dilihat Bapak Ibu di umur 40 ke atas, 50 ke atas, kemana orang itu orientasinya? Apakah ia sudah ngopeni akhirat? Padahal kata Nabi, a'mar ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Bahwa dari generasi Rasulullah sampai detik ini, mau di belahan dunia manapun, mau di negara manapun, dengan postur tinggi, postur sedang, postur pendek, itu rata-rata umat ini, mau agamanya muslim, mau non muslim, itu semuanya rata-rata hanya 60 sampai 70 tahun. Orang Arab, orang Sini, orang Eropa, orang Australia, semuanya umur rata-rata hanya segitu-gitu saja. Kalau toh ada yang kurang, kalau toh ada yang lebih, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, persentasenya adalah sedikit. Bila nek pun sepuh, sudah tua, kok orang tadi itu yang kehidupan dulu mungkin mabuk-mabukan, judi-judian, berzina, tiba-tiba Allah berikan hidayah kepadanya. Apa hidayahnya? Mulai ia senang dengan masjid, mulai ngopeni anggene kula panjenengan samile salat, kemudian mulai belajar ngaji, lalu kemudian dunianya yang dulu memperdayakan mulai ditinggalkan, kehidupan yang penuh dengan tipuan, penuh dengan sandiwara mulai ditinggalkan. Lalu orang tadi itu al-istidadu lil maut, mempersiapkan kematiannya dengan zikrillah, kemudian dengan thalabul ilmi dan lain sebagainya. Qabla liqa'il maut, sebelum ia menuju kematian, maka orang tadi disebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah? Maka orang-orang ini tadi di penghujung umurnya, sudah umur 40, 50, 60, bahkan 70 tahun, wegah nambah nang masjid, wegah le salat, ra gelem thalabul ilmi, wegah nek kon ngapunten wedi nek mati, dunyane malah saya diabadi. Maka orang-orang seperti tadi itu dipilih oleh Allah agar apa? Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidayah itu perlu kita ikhtiarkan, perlu kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk orang-orang mungkin di penghujung akhir kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Tetap menambahkan iman Islam kepada kita sampai umur hayat kita nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Sampai sini Pak Bu ada pertanyaan, monggo kami tunjuk di darat. Nggih. Niku saudara. Enten pertanyaan Pak Bu? Enten pengalaman nggih? Wis tuwa-tuwa ora gelem ibadah. Nggih meneh agamanya lima mana monggo, tapi kalau agamanya Islam jadi pertanyaan. Karena kematian yang ada di depan mata kita perlu kita persiapkan dengan baik. Dereng enten pertanyaan? Dereng lanjutin. Nggih. Salajengipun nggih menika karahatu tamanniyal maut. Syariat ini melarang setiap hamba, setiap orang itu ngarep-arep kematian. Mengharap kematian itu ada larangan. Karena sebab apa? Yukrahu lil mar'i ayyatamannal mauta aw yad'u wa bihi. Setiap orang makruh hukumnya, dilarang hukumnya mengharap-harap kematian atau berdoa meminta kematian. Itu tidak boleh sebenarnya Pak Bu. Dengan sebab apa? Lil fakri.
Karena hamba tadi itu diuji oleh Allah dengan kefakiran. Urip nang donya kok dadi wong fakir, dadi wong miskin. Padahal wis diusahake ngoyo ro esuk awan bengi esuk sore le nyambut gawe kok tetep panggah fakir. Tetep panggah miskin. Kemudian orang tadi mengatakan, "Bang aku urip pahit kaya ngene iki mending mati." Nah, ini posisi orang-orang seperti ini tidak boleh mengharap kematian karena kefakiran dan kemiskinan yang terhimpit untuk dirinya. Karena apa, Pak Bu? Kefakiran, kemiskinan itu bisa jadi ujian dari Allah kepada kita di dunia, tapi nanti menjadi kemuliaan di akhirat. Maka tidak boleh bang urip kiri kaya ngene, bang urip melarat kaya ngene iki mending aku mati. Tidak boleh. Karena apa? Mengharap kematian karena ada keputusasaan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Au maradin, atau sebab yang kedua karena sakit. Sakit tidak kunjung sembuh, sakit yang dirasakan begitu lama. Jangankan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sakitnya tidak kunjung sembuh. Bang loro terus koyo ngene iki mendingan mati. Nah, ini posisi apa? Dia berputus asa ketika hidup di dunia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rasa sakit yang ia derita, rasa fakir yang ia derita itu menjadi kafarah, menghapus dosa-dosanya. Oh, dosane wis sithik ditambah dihapus dosane. Kira-kira enak fakir tapi sehat apa enak sugih tapi loro? Nek opsionalnya kan kepinginnya kan tetap jadi wong sehat tapi sugih. Tapi kan arep-arepan awak dhewe iki sok ra tau kecanjak gitu toh. Jadi posisi ini apa yang kita ngapun nek awak dhewe sakniki dadi wong fakir, wong miskin. Minimal Pak Bu, kita itu bisa menikmati teh anget, wedang putih niku wonten arem-arem. Jenengan coklat mawon arem-arem gorengan karo pocong putih napa niki? Minimal nek jenengan iku fakir miskin, jenengan sakit rasake enake jenengan coklat mawon niki napa arem-arem kali gorengan niku lajen. Saestu paling enak kalau tengah kafe niku nek arem-arem kok keperdoe nek gorengan tahu nek jan enak banget. Niku awak dhewe sak olo-olone sak melarat-melarat awak dhewe niku saged ngicipi enake masakan ini Pak Bu. Tapi nek awak dhewe nggih Pak Bu sak loro-lorone awak dhewe ono manis kaya ngene iki rasane Pak pahit. Gurih kaya ngene rasane Pak. Kenapa boten? Artinya kok sak fakirnya kita, semiskin-miskinnya kita itu lebih berharga, jauh lebih nikmat daripada ketika kalau kanjeng Nabi ke wong loro ngono wis mong ora tuh ya. Bae unjukan bener. Nek panganan muntah, ora tak belas wong loro niku. Pripun? Loro kok kaya sapi ora. Oh, boten nggih. Mboten boten nggih, kula pun sedo blengke sapi. Tapi jare beliau ngoten niku. Nek kata niki lho ngombor ling golek suket niku wadang mati blengke iki sapi niku. Sehingga apa yang dimuliakan Allah, sama Allah ini awak dhewe sak miskin larat awak dhewe itu masih bisa kita menikmati manisnya, gurihnya, enaknya makanan itu paling tidak kita masih bisa menikmati dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin, jenengan wis fakir, wis miskin, loro meneh coba. Kan enggak enak banget, Pak Bu. Kira mboten? Wis udah susah. Kok tambah disusah meneh betul penyakit sing lah kunjung mari. Tambah susah, Pak Bu. Mila Pak Bu yang dimuliakan Allah, sesusah-susahnya kita, musibah yang menimpa kita baik kefakiran, rasa sakit, au mihnah atau musibah, au nahfi dzalik atau ujian musibah yang lain-lainnya tidak boleh. Kalau kanjengan sami itu daripada urip ngene iki mending aku mati. Itu berarti apa?
dengan itu ngapunten berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu riwayat dari jamaah ahli hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanniyanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang di antara kalian terbetik sedikit pun untuk mengharap kematian lidzulin nazalabi, karena sebab musibah apapun yang menimpa dirinya. Jangan pernah mengharap kematian. Fa in kana labudda mutamanniyan lil mauti falyakul. Namun apabila salah seorang di antara kalian memang betul-betul mengharap kematian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Artinya apa? Kematian yang ia minta itu betul-betul ada rasa pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa. Ini diapalke mawon, diapalke mboten saharapin kan jenengan bisa itu di kondisi musibah seperti ini paling tidak harapan kepada Allah itu ada doa terbaik. Bagaimana caranya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, momen ini posisi kita mendapatkan musibah dari Allah. Ya Allah, kalau memang ini bahasa ini, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik untukku. Kalau memang aku, kalau posisinya dia itu sedang dapat musibah, ya Allah hidupkan aku. Kalau maksudnya sehatkan diriku, sembuhkan dari penyakit ini. Kalau memang kehidupan nanti setelah ini itu baik untukku. Watawafani, saking sakitnya, saking fakirnya, saking terhimpitnya hidup. Watawafani, ya Allah wafatkan aku. Artinya apa? Kita menyandarkan kematian itu kepada Allah, bukan karena keputusasaan diri kita terhadap apa yang kita rasakan. Watawafani, ya Allah wafatkanlah aku. Idza kanatil wafatu khairan li. Apabila kematian itu memang baik untukku. Artinya sudah cukup engkau memberikan ujian kepadaku. Kalau memang rasa sakit ini bisa hilang dan aku mendapatkan rahmatmu dengan kematian itu, maka berikanlah aku kematian tersebut. Artinya dari kalau panjenengan kami atau siapapun dari kita mengharap kematian itu ada dua versi. Kematian disertai dengan putus asa atau kematian yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi beda cerita. Makanya sahabat yang berperang di jalan Allah terkena tombak, saking sakitnya Bu, setelah membunuh banyak orang kafir ditusukkan ke dada sekalian mati. Itu karena sebab dua. Dia itu satu meninggal karena putus asa, saking sakitnya akhirnya diujarkan tombaknya ke jantungnya biar sekalian mati. Maka kata Rasulullah, huwa finnar, dia ke dalam neraka. Padahal apa? Kalau orang tadi itu menahan sebentar saja rasa sakit yang rasa tombak yang menusuk ke dalam jantungnya, karena ibaratnya jantung itu ketusuk itu orang bablas aku menginci-inci baru. Jadi prosesnya sakit sekali. Kalau ia bisa menahan rasa sakit tersebut, maka ia tergolong orang yang syahid. Tapi karena dia itu bunuh diri, Pak Bu, padahal jeda waktu tidak terlalu lama. Kata Rasulullah, huwa finnar, dia ke dalam neraka. Karena apa? Meskipun dia sudah membunuh orang kafir ketika dalam perang, tapi dia putus asa dengan apa? Dengan sakit yang ia derita. Jadi posisinya sapi mengharap kematian, tapi dengan dua sebab yang berbeda. Makanya menjadi su'ul khatimah atau husnul khatimah. Maka ketika ia perang mati terbabat, tertusuk karena betul-betul saya di jalan Allah, maka yang menjadi husnul khatimah. Oke. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Orang yang terbunuh di jalan Allah, dia itu ahya. Mereka itu hidup, nanti di akhirat itu hidup walakin la tash'urun. Tapi kok yang orang-orang hidup itu tidak akan bisa merasakan. Tapi nanti di sisi Allah dia akan
hidup tapi beda ceritanya ketika dia mati karena putus asa. Paham Pak Bu? Posisi kalau pelajaran kami suatu saat entah diberikan ujian oleh Allah, entah rasa sakit, cerita sehingga kematian itu akan menghampiri kita, tapi kurang mati. Kalau mau berdoa betul-betul tambahkan itu doa itu tawakalkan kepada Allah. Bahkan ya Allah, kalau memang wafat itu kematianku lebih baik untukku. Tapi hidupkan aku, jadi dia masih ada keinginan untuk hidup. Kalau kehidupan itu baik untukku, masih ada sifat optimis kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hikmatun nahyi wa aitanil maut, adapun hikmah dari apa? Larangan dari menghadap kematian, maja'a min hadisi Ummi Fadli, sebagaimana hadis dari Ummu Fadli bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala 'ala al-Abbas. Satu ketika pamannya Nabi yang namanya Abbas punya anak namanya Ibnu Abbas. Abbas ini adalah pamannya Nabi. Kebetulan Abbas ini punya derita wa yastaqi fatamanna kul maut. Pamannya ini posisi karena sakitnya yang berkepanjangan, sakit yang tidak bisa tertahan lagi oleh secara badan lahiriahnya, maka ia mengucapkan yang sama, aku bangno urip ngene iki mending mati. Aku mending mati bang urip kaya ngene iki, lara ning kaya ngene iki. Dan memang nek wong lara iki jan lara tenanan. Kadang tidak bisa ampun dan rasa sakit itu sudah tidak bisa ditahan dengan lahir dan batin. Sehingga Abbas ini ngeluh, aku bangno urip ngene mending mati. Karena Nabi mendengar apa yang diucapkan oleh pamannya ini, maka kemudian mengatakan kepada pamannya, ya Abbas, ya ammu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tatamanna al-maut, janganlah engkau mengharap kematian. In kunta muhsinan, apabila engkau saat ini orang baik, engkau jadi orang yang baik, senang beramal soleh, beriman kepada Allah dan hari akhir, tazdadu ihsanan ila ihsanika khairun laka. Ketika engkau rasa sakit ini, dengan sakit ini Allah masih memberikan waktu kepadamu, masih dikasih umur, kematian belum datang. Kalau engkau orang baik, masih bisa menambah kebaikan untukmu, dan itu baik untukmu. Misal ketika masih sakit, saking sakitnya kita bisa melafalkan kalimat thayyibah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, itu menjadi kebaikan untukmu karena engkau orang yang baik. Nabi lalu kemudian melanjutkan, wa in kunta musian, tapi dengan engkau sakit seperti itu, separah itu, engkau menjadi ahli maksiat, orang yang suka berbuat dolim baik kepada diri maupun orang lain, fa'in tu akhir, apabila Allah memberikan jeda waktu mengakhirkan ajalmu, begitu ya, diakhirkan ajalnya meskipun dengan sakit yang ia derita, tastabti khairun laka, engkau masih bisa bertobat kepada Allah, dan itu baik bagimu. Maka ketika sebelum kematian masih sempat, ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaik, aku memohon kepadamu ampunan, aku bertobat kepadamu dari seluruh kejahatan, seluruh keburukan yang pernah aku alami selama aku hidup. Wa huwa khairun laka, hal yang demikian itu juga baik untukmu, karena engkau sebelum meninggal dunia, sebelum nyawa di kerongkongan pintu taubat Allah itu masih terbuka lebar, masih bisa mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, maka itu baik bagimu. Fala tamannal maut, maka janganlah engkau sekali-kali mengharap kematian. Artinya apa? Sisa umur kita sebelum kematian datang berarti kita masih diberikan
kesempatan oleh Allah untuk apa? Berbuat kebaikan dan bertobat atas segala kesalahan yang kita lakukan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim dan dikatakan sahih atas syarat Imam Muslim. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Ngertos nih kita Bu, oleh ngarep-arep mati tapi jangan dengan didasari putus asa. Ini apa benar Pak? Makanya wong sing do gantung diri, ngombe baygon, santer, ngombe racun tikus, itu apa? Mereka ingin mati tapi diselingi dengan rasa putus asa. Ada Pak nggih? Kira-kira saya dipahami? Insyaallah. Nggih. Mboten saya harap kematian wong wong surane saya. Ya Allah hidupkanlah aku ben iso ngasil mrene. Ngerti nggih? Ya Allah hidupkanlah aku ben aku iso ngibadah karo ngicipi dhuwit saya harap lanjut ya. Nggih. Setelah iki kita nggih. Lanjut malih napa pun rapi to? Pun. Pun iki. Kedet malih nggih. Tekan napa to? Nggih, kedet malih. Nggih. Salajengipun fadlu tulil umur ma husnil amal. Fadilah keutamaan punya umur panjang disertai dengan amalan yang baik, amalan yang soleh, amalan yang bagus, tidak berbuat maksiat. Apa maksudnya umur panjang, Pak Bu? Apa umurnya nanti 100, 200 tahun, 300 tahun buatan? Kalau jenengan dianugerahi oleh Allah, umur kata Nabi sitina ila sab'ina 60 sampai 70 tahun, berarti jenengan sudah dianugerahi umur panjang. Simpun 60 cung 60 generasi 60. Oke? Oh, tidak. Jadi posisinya kalau jenengan itu sudah diberikan anugerah sampai angka 60 sampai 70 tahun, berarti jenengan sudah diberikan anugerah umur panjang. Umur panjang itu ada keutamaannya ketika didasari dengan amalan yang baik. Sebagaimana dasar dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi khair, siapa manusia yang terbaik? Qala Nabi menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapa saja yang Allah berikan umur panjang sampai 60, 70, 10 sampai 80, 90 sampai 100 disertai dengan husnul amal, dengan perbaikan yang dengan amalan yang baik. Itu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umur. Senajan mungkin di umur tersebut kita tidak lepas dari khilaf, kita tidak lepas dari dosa, dari maksiat, tapi kita terus senantiasa beramal soleh. Karena di antara kita tidak ada yang maksum, tidak ada yang tidak berbuat dosa khilaf. Ini kalau panjenengan sami dihitung-hitung teng hari ini pun sudah berapa banyak kita kufur nikmat, sudah berapa banyak kita bermaksiat kepada Allah, sudah berapa banyak kita kufur tidak mensyukuri atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka siapa saja yang Allah anugerahi umur panjang, diberikan kemudahan untuk beramal, diberikan ringannya untuk sholat 5 waktu, menjalankan ibadah sunnah, maka itu adalah umur terbaik atau mula panjenengan sami. Waqala, kemudian orang tadi bertanya, Pak Ayyuna syarrun, siapakah manusia terburuk itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man tala umuruhu, Allah berikan umur panjang kepada dirinya sampai 60, 70, 80 tahun, akan tetapi wasa'a amaluhu, akan tetapi amalannya itu masih buruk, suka menfitnah, mengadu domba, mencaci maki, sholat belas ora gelem, kon sedekah boro-boro, poso yo ora gelem nglakoni. Wis ra buta kowe, Pak. Ini menjadikan amal tadi menjadi orang terburuk nanti di akhirat.
Sehingga kalau panjenengan sami saged nglampahi ibadah seperti ini juga atas karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita juga Allah ringankan hati kita, langkah kaki kita, tenaga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang kedua dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairikum." Maukah aku beritahukan siapa orang terbaik di antara kalian? Para sahabat menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Qala, Nabi menjawab, "Khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Hadis ini adalah hadis dengan riwayat dari Imam Ahmad dengan sanad sahih. Sehingga kalau panjenengan sami itu kalau ada orang melihat wong wis tuwa kok wonge kok kejem, ana wong tuwa kok bisa senenge menfitnah, mengadu domba, bisa suka ngoyo-woro ngalor ngidul ngetan kulon, golek bola ngingiti awak dhewe umpamanipun begitu. Oh, dijarno malah ngesakake. Makanya kalau panjenengan sami pikantuk pitedah, pikantuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu suatu anugerah terbesar. Makanya di sisi sobo kita bukan berarti yang selalu di majelis ini adalah orang paling baik, bukan juga, tapi kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kita diringankan untuk berbuat ibadah. Karena kalau orang tidak diberikan hidayah oleh Allah, itu kita mau datang ke sini itu sungguh sangat berat, sungguh sangat berat. Di rumah yang melampah kaki bilang beriko, susah beriko beli. Ini kok rasanya berat, Bu. Oh sebenarnya malam apa nih? Malam minggu. Coba disensus tak sinoko tak sedayu. Tak sama angkri lah. Sejak malam minggu pinten, sing datang pinten, sing sepuh wonten pinten, sing datang pinten. Masa sinoko berapa puluh kakak, 75 kakak, muslim kabeh, bapaknya. Si nong sopo masjid nong dhuwur pirang kakak, si nong isor pirang kakak. Sudah 75 kakak, pinten sing boten dan masjid. Ini bukan berarti tidak, Pak. Hidayah itu memang kita jemput, kita ikhtiarkan, dan kita betul-betul bersyukur karena kalau kita itu memang hati kita dimudahkan untuk beramal. Bukan kita mengklaim diri kita itu orang baik, orang soleh, bukan. Tapi kita bersyukur dulu Allah memberikan keringanan untuk kita untuk menjalankan syariatnya. Oke. Yang penting kita jangan mengaku kita sebagai orang yang paling alim, paling soleh, alim tidak. Tetapi kita bersyukur kita diringankan oleh Allah untuk menuju ke masjid untuk beramal soleh, itu satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersandar kepada hadis ini agar kita menjadi manusia terbaik. Ketika kita itu dihidupkan sekali ini, hendaknya kita menjadi salah satu orang yang terbaik di sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini terakhir wal amal salih, dan amal salih qoblal maut, sebelum kematian itu mendatangi seorang hamba, dalilun menjadi tanda ala husnil khatimah, atas kematian yang baik, husnul khatimah. Husnul khatimah ditandai dengan amal solih di penghujung kematiannya. Itu adalah husnul khatimah. Sebagaimana dasarnya riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Hakim, Ibnu Hibban dari Anas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan istakmalahu." Apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba, memilih seorang hamba untuk apa? Untuk khairan, kebaikan. Mengharap kebaikan pada seorang hamba, istakmalahu, Allah akan memberikan kemudahan untuk beramal.
Jadi kalau panjenengan sami itu diberikan kemudahan untuk beramal, berarti Allah menghendaki kepada kita itu kebaikan dunia dan akhirat. Ada yang tidak paham saat itu, makanya salah seorang sahabat bertanya, kira kaifa yasta'miluhu, bagaimana ya Rasulullah Allah memberikan kemudahan kebaikan kepada seorang hamba? Qala Nabi menjawab, yuwaffiqahu li'amali shalih. Allah memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada hamba tadi untuk apa? Untuk beramal shalih qablal maut, sebelum kematiannya. Sumayak biduhu alaihi, setelah ia berbuat amal soleh, kalau Allah mencabut nyawanya. Itu tanda yang paling bisa kita lihat, ciri-ciri orang itu husnul khotimah. Paham Bu? Jadi orang itu kalau mau sakaratul maut, mau meninggal dunia, makanya paling tidak apa kata Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir perkataannya kalimatul la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga. Meskipun hanya ucapan Pak Bu, la ilaha illallah itu adalah amal sholih. Dan ternyata kalimatul la ilaha illallah itu tidak semudah yang kita bayangkan ketika sakaratul maut itu datang. Makanya ada tim Pak Bu di BRI PKU Lamping. BRI itu Bina Rohani Islam. Ada satu tim yang setiap harinya itu mentalkin orang yang di rumah sakit itu 5-10 orang setiap hari. 5-10 orang itu ditalkin, coba ucapkan dinukan, lakinu ya. Berarti ditalkin itu suruh menirukan. Tirukan la ilaha illallah. Dia itu bekerja di PKU hanya 4 bulan. Mentalkin setiap hari minimal 5 orang. Tidak ada 3 orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika hendak meninggal dunia. Direktur PKU Muhammadiyah Kota Jogja, di sana itu orang meninggal itu tiap hari 5-10 orang. Katakan umpamanya di 10 orang itu kalikan 365 hari. Berarti ada 3.650 orang meninggal setiap tahunnya di rumah sakit itu. Katanya apa? Tim yang membawai untuk mentalkin si mayit tidak menyampai 10 orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang mudah kayak ini ternyata tidak semudah itu ketika menghadapi sakaratul maut. Atau jenengan bisa nanti itu lakukan jenengan gadang sederek, gadang orang, atau mungkin suatu saat ada orang yang ngisi di majelis ini, dia orang yang biasanya mentalkin di rumah sakit Islam. Coba saja berapa banyak yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia meninggal. Jadi makanya amal sholih sebelum orang tadi itu meninggal dunia mengucapkan minimal lah, entah itu dengan kalimat itu minimal la ilaha illallah, atau mungkin kalimat astagfirullah, alhamdulillah, atau jenengan maunya ada orang yang sebelum meninggalnya kan ada Pak Bu ya, bismillahirrahmanirrahim, minum, setelah minum langsung meninggal dunia, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum minum, itu dia kan beramal sholih. Atau dia mungkin mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sesuap makan, kemudian ia telan, lalu kemudian bablas meninggal dunia, itu juga beramal sholih. Atau ada orang yang tayamum gitu ya, mau sholat dulu, pas tayamum baru Allahu Akbar, amal sholih. Atau orang ketika sudah siap-siap, ini sudah mau waktunya meninggal dunia Pak Bu ya, lalu kemudian sholat, setelah sholat meninggal dunia. Atau ada seorang ibu, seorang ayah ketika mau operasi ya, sebelum orang operasi ini kan ada yang betul berhasil, tapi ada yang bablas.
Tapi sebelum operasi, orang tadi punya syarat untuk satu berwudu, kedua untuk mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dibius, setelah itu meninggal dunia, dia dalam keadaan sudah beramal soleh, insyaallah husnul khotimah. Mila yang melakukan dinas kami ada sederek, ada rencang, siapapun yang hendak di rumah sakit entah dioperasi, entah operasinya itu sesar segala macam, dituntun dulu, okay? Untuk mengucapkan kalimat itu syahadat dan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau dengan punya permintaan sendiri. Siapa tahu itu setelah itu operasi terus bablas, okay? Sehingga husnul khotimah itu ditandai, makanya husnul khotimah ditutup kehidupan kita dengan amal baik, dengan kebaikan. Makanya kalau sebaliknya, sebelum kematian justru melakukan kemaksiatan, melakukan perjudian, perzinahan, pencurian, perampokan, merampas hak orang lain, pendoliman, itu tandanya tanda dari suul khotimah. Sehingga paling gampangannya bahwa husnul khotimah ini adalah bisa kita lihat secara kasar mata. Makanya ketika mentalkin orang, Pak Bu, mentalkin itu nanti kita pelajari, ada yang orang sebelum meninggal itu bisa ngucap, bisa ngomong, ada yang lidahnya sudah kaku, sudah tidak bisa. Maka mentalkinnya tetap dituntun. Kalau engkau tidak bisa mengucapkan, dalam hatimu ucapkanlah la ilaha illallah. Insya Allah dia masih bisa mendengar walaupun senajan apa, lidah itu sudah tidak bisa satu lagi. Kalau panjenengan sami nggih dijaluk dening Allah Subhanahu wa taala, segesang ngeten niki, sadar sehat ngeten niki, ya Allah, wafatkanlah aku besok dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan diri hamba dari keadaan suul khotimah. Mobil matur mawon anggere kula matur, enten pertanyaan terakhir monggo. Boten. Cetok ini Pak Bu. Nggih, insyaallah nggih tak ketok sekedhik pun dicekami nggih Pak Bu nggih. Nggih pun diminta. Tak ketik boten begini nggih. Pun bepilih matur mawon anggene kula matur wonten ing dalu punika. Kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten, mugi-mugi kita sedaya anggene ngaos wonten ing majelis ilmu wonten ing dalu punika pikantuk ibroh, pikantuk pelajaran sehingga dapat kula panjenengan sami amalkan dalam kehidupan setelah keluar dari masjid ini dan menjadi tambatan peningkatan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita juga berjalan maju menuju sakaratul maut yang ada di depan kita. Monggo kita sareng-sareng mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar apa, kita berjumpa nanti di akhirat kepada Allah dalam keadaan sebaik mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemaksiatan, kesalahan yang telah kita lakukan selama ini semoga dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah ketika kita nanti di alam akhirat. Amin. Allahumma amin. Maka kita tutup majelis ilmu wonten ing dalu punika kanthi waosan donga kula dherekaken ala hadirin yang ditaqarrab Allah azza wa jalla al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monggo majelis ilmu wonten ing dalem punika kita tutup kali waosan hamdan suhu doa al-fardhu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya